Renungan Harian Katolik, Rabu 8 Oktober 2025. Doa Bapa Kami. Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lukas bab 11 ayat 1-2. Saudara-saudara, banyak orang menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak berdoa. Doa tidak menuntut kita untuk berhenti bekerja, melainkan supaya kita terus bekerja sebagaimana hal itu juga adalah doa. Syarat pertama dari doa adalah keheningan. Doa membutuhkan keheningan. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang hening. Keheningan akan mengajarkan banyak hal kepada kita, bagaimana berbicara kepada Kristus dan kepada sesama. Permintaan murid-murid Yesus kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, yang sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yang mungkin diharapkan oleh para murid itu adalah seperangkat doa untuk didaraskan atau mungkin prinsip-prinsip dasar dalam doa. Injil hari ini, Yesus memberikan contoh doa, yakni doa Bapa Kami. Yesus mengajarkan bagaimana menyapa Allah ketika kita berdoa dengan sebutan Bapa. Menyapa dengan sebutan Bapa berarti mengungkapkan kedekatan kita dengan Allah sendiri dan kedekatan Allah dengan diri kita. Dalam doa itu Yesus yang mengajarkan untuk membiarkan kehendak Allah sendiri yang bekerja dalam diri kita. Melalui doa Bapa Kami yang Yesus ajarkan kepada para muridnya, kita mendapat sedikit gambaran tentang Dia dan bagaimana kita membangun relasi dengannya. Yesus menyebut Bapa Kami dalam doa itu, menyatakan Tuhan yang dekat dengan kita manusia ciptaannya yang istimewa. Dalam keagungan dan kedahsyatan kuasa-Nya, Tuhan tetap menyertai dan memperhatikan kita seperti seorang bapa terhadap anaknya. Dengan demikian, ketika mendaraskan doa Bapa Kami, kita sedang menghadap Tuhan dengan pujian syukur dan permohonan seperti seorang anak kepada bapaknya. Melalui doa Bapa Kami, Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita tentang arti manusia dan kehidupannya. Dalam doa tersebut, manusia tidak disebut seorang diri sebagai satu individu, tetapi dalam kebersamaan dan kesatuan dengan sesama dan alam ciptaan. Dengan itu, Yesus hendak menyatakan bahwa hidup manusia akan menjadi lebih bermakna ketika ia berada dalam hubungan yang harmonis dengan sesama dan alam lingkungan yang Tuhan ciptakan. Marilah kita selalu mendoakan dengan penuh penghayatan doa yang Tuhan ajarkan ini agar kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Bapa yang penuh belas kasih dan menimba berkat-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Ada 5 permohonan dalam doa Bapa Kami. 2 bagian terkait dengan Allah dan ketiga terakhir terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita sebagai komunitas. Dalam doa ini ada adorasi, pengakuan iman, ucapan syukur, permohonan. Doa ini menyiratkan kedalaman hubungan yang ada antara Yesus dan Bapa, sekaligus mengingatkan kita akan perjalanan sejarah iman bangsa Israel. Doa ini mengundang kita untuk masuk ke dalam keindahan hubungan tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Untuk masuk ke dalamnya,
kita perlu pemahaman mendalam tentang relasi Yesus dan Bapa dan tonggak-tonggak kisah bangsa Israel bersama Allah. Doa ini kita perlu renungkan juga dalam peristiwa hidup kita masing-masing. Pengalaman kita mengenal Allah sebagai Bapa. Bagaimana menguduskan nama Allah? Menantikan kehadiran kerajaan-Nya, dan juga peristiwa kejatuhan dan penyelamatan kita. Caranya adalah doakanlah doa Bapa kami ini dengan segenap hati, pikiran dan pemahaman serta rasa. Kita katakan kepada Allah yang ada di hadapan kita. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita agar kita semakin dekat dengannya dan menghayati isi doa itu. Jika kita merenungkan kata-kata yang ada dalam doa Bapa kami, maka kita akan sadar bahwa hal-hal yang terpenting dalam hidup ini adalah untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan lebih kekal. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat. Dia adalah Bapa kita. Doa ini juga mendorong kita untuk mencari dan mengutamakan kehendak Allah, hidup dengan sederhana dan bersyukur atas apa yang ada. Mengajak untuk rendah hati dan terbuka akan belas kasih Allah, siap membagikan kasih Allah dengan mau mengampuni orang yang bersalah, dan mengajarkan bahwa bersama dengan Dia, kita akan dilindungi dari bahaya dosa dan terhindar dari pencobaan. Yesus, Engkau sungguh besar. Bantulah kami untuk terbuka kepada pengampunan-Mu. Pakailah kami agar orang lain mengalami pengampunan-Mu juga. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.